Lovers, selamat datang kembali di AKN Podcast and Channel, ruang ngobrol berisi, relatif dan relevan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa dan juga insan akademik. Saya Iren, senang sekali bisa menemani Anda dalam episode yang sangat penting, sangat dekat dan sering kali kita alami, tetapi jarang kita bicarakan secara terbuka. Hari ini kita mengangkat tema belajar tanpa terluka, mengelola stres akademik demi kesehatan mental. Menjadi mahasiswa adalah fase penuh harapan, mimpi, dan perjuangan. Namun, di balik jadwal padat, tugas menumpuk, tuntutan prestasi, dan persoalan ekonomi, relasi sosial, hingga tekanan masa depan, tidak sedikit mahasiswa yang diam-diam mengalami stres akademik, kelelahan mental, bahkan kehilangan motivasi. Sayangnya, banyak dari kita terbiasa berkata, harus kuat, pasti bisa kok, nanti juga dilewati, padahal kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan belajar seharusnya membuat kita bertumbuh, bukan terluka. Untuk membahas tema penting ini secara ilmiah, empatik, dan membumi, hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dan berpengalaman di bidang kesehatan mental. Mari kita sambut bersama Ibu Kristiani Miru, Magister Psikolog. Mari Ibu silakan memperkenalkan nama. Shalom ya AKN Lovers. Perkenalkan saya Psikolog Christine, seperti yang tadi Ibu Iren sudah perkenalkan saya. Sedikit tentang saya, sehari-hari saya berpraktek di Kupang, tepatnya di Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Healthcare. Selain itu juga saya berprofesi sebagai pengajar di Prodi Psikologi Universitas Nusa Cendana sampai saat ini. Terima kasih Ibu Christine sudah berkenan hadir di IAKN Podcast and Channel. Yang pertama, kita mau belajar bersama-sama apa itu stres akademik pada mahasiswa. Ibu Christine, banyak mahasiswa merasa tertekan, lelah, bahkan kehilangan semangat kuliah. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan stres akademik? Dan bagaimana ciri-cirinya yang sering muncul pada mahasiswa? Oke, kalau kita lihat stres akademik ya Ibu, berarti ada dua kata dasar nih, stres dan akademik. Kalau kita telah kata stres ini sebenarnya tuntutan gitu. Tuntutan yang kita hadapi sehari-hari di dalam kehidupan kita. Tentu saja kita semua ada tuntutan ya dalam hidup kita. Baik saya ataupun Ibu Iren pun pasti ada yang namanya tuntutan. Tetapi tuntutan itu menjadi disebut dengan stres ketika sumber daya yang kita miliki kurang untuk mengatasi tuntutan tersebut. Nah, itu yang dinamakan stres. Ketika kita berhadapan dengan satu tuntutan, tetapi sumber daya yang kita miliki, kita kesulitan, kita kekurangan untuk menghadapi tuntutan tersebut. Sedangkan kalau kita bicara tentang stres akademik, nah, berarti tuntutan yang dihadapi seseorang dalam proses akademik dalam proses menerima informasi pengajaran dan lain-lain, belajar dan lain-lain, menghadapi tugas sehari-hari. Ketika dia menghadapi tuntutan akademik itu, sumber daya yang dia miliki, dia kesulitan dalam menghadapi tuntutan-tuntutan tersebut. Kurangnya sumber daya yang ia punya untuk bisa menghadapi tuntutan tersebut. Nah, akhirnya stres akademik ini paling banyak terjadi di mahasiswa, di pelajar kayak gitu yang menghadapi tuntutan-tuntutan akademik seperti itu ya. Oke, Bu Christine, apakah stres akademik ini selalu berdampak negatif atau mungkinkah ini adalah awal dari perubahan positif? Oke, kalau kita bicara tentang stres, Ibu, kita pakai dua kacamata ya. Stres itu bisa baik dan bisa buruk juga. Kalau stres yang baik, kita kenalnya dengan satu istilah psikologi. Mungkin saya bicara tentang istilah psikologinya, namanya eustress. Jadi stres yang baik gitu. Stres yang memicu kita untuk bekerja, memotivasi kita untuk maju. Contohnya, saya nih dulu waktu kuliah ya, besok ada ujian gitu. Saya pikiran dong, nah itu juga stres tuh. Nah tapi saya bisa mengelola itu, misalnya saya jadinya belajar, terus mempersiapkan diri untuk besok mau ujian. Nah itu yang namanya eustress.
eustress mempersiapkan diri, mendorong kita, memotivasi kita untuk bekerja, belajar dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau kita lihat sisi negatifnya, sisi buruknya, stres yang berlebihan secara terus-menerus, intensitasnya semakin besar, itu dikenal dengan yang namanya distress. Distress. Ya, distress ini bukan hanya mendorong lagi, stres ini bukan hanya mendorong lagi, tetapi akhirnya merusak kesehatan mental kita, mempengaruhi secara perlahan kesehatan mental kita. Oke, jadi ada eustress dan distress. Jadi stres yang baik dan stres yang buruk. Oke, berarti sebenarnya stres akademik ini bisa dikelola sendiri oleh mahasiswa ya. Bisa eustress yang tadi stres baik dan distress stres yang buruk. Ya benar. Tadi juga Ibu Iren mungkin sempat bahas ya, kira-kira gejala stres akademik yang dirasakan oleh mahasiswa itu seperti apa? Kalau kita omong gejala, biasanya kita lihat dari 4 aspek. Jadi yang pertama itu ada aspek fisik, aspek emosinya, terus aspek kognitif atau pemikirannya kayak gitu, dan terakhir aspek perilakunya. Nah tadi kalau eustress tadi kan kita mampu mengelola tuh. Terus saya belajar untuk besok, terus akhirnya saya berhasil dong di ujian saya. Tetapi terjadi stres secara terus-menerus, akhirnya mempengaruhi 4 aspek tadi. Contohnya tuntutan kuliah semakin besar, terus saya tidak bisa menghandle itu, sumber daya yang saya miliki kurang. Misalnya ketika saya harus kerjasama dengan kelompok, saya tidak dapat kelompok belajar. Terus misalnya ditambah lagi dengan masalah-masalah keluarga, tidak pernah ada dapat support sosio-emosional. Stres yang sebelumnya kecil, intensitasnya semakin besar. Akhirnya memunculkan apa? Respon, misalnya respon fisiknya pertama. Orang yang stres tiba-tiba mudah sakit kepala. Terus apalagi tiba-tiba sering lambung ya, sakit lambung dan lain-lain. Jadi kalau sakit lambung ya kayak lovers, jangan dianggap bercanda ya, apalagi secara terus-menerus. Bisa saja itu respon stres tubuh kita. Bukan karena kurang makan juga ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan juga. Udah stres, tidak makan lagi. Nah, itu pasti asam lambung naik gitu ya. Terus secara emosional ya. Secara emosional tadi kita omong secara fisik, terus secara emosionalnya misalnya sering sedih, terus sering murung, terus atau malah sebaliknya, ada tuh yang kalau stres tuh cepat mudah marah. Diajak ngobrol sedikit tiba-tiba responnya marah, sensitif gitu. Terus kalau secara emosi, fisik tadi udah ya, terus secara kognitif pikiran, masuk kelas kuliah tidak fokus, dosen ngajar di depan tapi pikirannya kemana-mana gitu. Nah itu hati-hati juga, itu mungkin respon stres. Terus yang terakhir respon perilaku. Nah ini sesuatu yang bisa langsung diobservasi, yang bisa dilihat. Misalnya dia jadinya tertutup gitu, terus menyendiri juga. Terus misalnya disuruh teman ajak ke kampus tapi tidak mau kayak gitu, selalu menghindar. Atau bisa jadi dikasih tugas ada respon menunda secara terus-menerus, atau yang kita kenal dengan prokrastinasi ya. Jadi tanda-tanda itu misalnya dari fisik, terus dari emosi, dari kognitif, dari perilaku. Ini bukan satu yang berdiri sendiri-sendiri, tapi semuanya itu saling mempengaruhi orang yang mengalami stres. Jadi semuanya saling berkaitan lah. Ibu. Dalam pengalaman Ibu sebagai seorang psikolog, faktor apa saja yang paling sering menjadi pemicu dari stres akademik? Apakah itu dari tekanan akademik saja atau juga non-akademik seperti ekonomi, relasi, keluarga? Nah, itu faktor-faktor yang paling sering memicu itu seperti apa, Ibu? Iya, tapi kalau kita bicara faktor, kita omong tadi stres akademik ya. Berarti pemicu utamanya pasti dari masalah akademik nih. Misalnya saya konseling mahasiswa nih, terus mahasiswanya punya masalah misalnya skripsi, dosen pembimbing kayak gitu, sulit ditemui, terus dia juga kok susah ya kak kayak gitu, kok udah belajar, udah cari-cari tapi belum dapat kayak gitu, atau masalah misalnya waktu pengambilan data dan lain-lain, kesulitan. Nah tapi kondisi stres yang tadi itu akhirnya diperparah dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tadi. Misalnya dia sudah dapat tuntutan akademik, terus pulang ke rumah
tidak dapat dukungan emosional, sosial, support dari keluarganya, dari orang tuanya. Orang tuanya tahu kayak, oh tahun ini kamu harus lulus kayak gitu, tanpa pernah tanya misalnya adek kenapa, hambatannya apa di kampus ya, di perkuliahan, waktu kerjaan skripsi apa yang sulit kayak gitu. Padahal kan sebenarnya ketika kita mengharap tuntutan itu, tapi ketika kita dapat dukungan juga mungkin akan lebih mudah untuk kita mengelola itu gitu. Jadi kalau kita omong faktor, ya faktor tuntutannya pasti tuntutan akademik, tapi kondisi stres itu bisa diperparah dengan faktor-faktor lain. Misalnya ada masalah keluarga, terus ekonomi juga, kesulitan ekonomi, terus apalagi sebaya, masalah relasi dengan teman sebaya, dan paling terakhir ini juga sering masalah relasi ya, pasangan dengan percintaan juga kayak gitu. Itu dialami juga oleh mahasiswa-mahasiswa. Tapi kalau pacarnya mendukung ya. Kalau pacarnya mendukung bagus gitu. Kerja skripsi sama-sama Iya, gitu. betul. Tapi kalau pacarnya pas keluar kerja skripsi terus udah posesif, kamu kemana saja kayak gitu. Ya ada tambah pusing ya Ibu. Tambah stres sudah. Jadi mungkin itu ya, kalau untuk mengelola faktor-faktornya kita sudah kenal ya. Jadi bagaimana kita bisa mengelola itu dengan baik. Kalau stres akademik kan sudah pasti stres akademik ya pasti karena akademiknya. Tapi ya tuntutan dari akademik, tapi juga bagaimana tuntutan dari orang tua, tuntutan pasangan, tuntutan teman sebaya itu juga mempengaruhi stres akademik yang ada. Nah, itu bagaimana cara kita untuk mengelola manajemen itu. Kita mengelola pertama ya berarti dari dalam diri kita sendiri dulu ya. Kalau kita ngomong stres, mengelola yang pertama kita sebagai seorang mahasiswa tentunya tugas, terus tanggung jawab kita itu harus sesuatu yang kita jalani, bukan kita melarikan diri dari itu ya. Ingat, respon stres itu kita harus bisa hadapi itu juga, tidak selamanya harus melarikan diri dari itu gitu. Jadi ketika dapat tugas dikerjakan, manajemen waktu dengan baik. Nah, itu yang secara konkret ya yang bisa dilakukan. Terus yang kedua mungkin kita ceritakan apa yang kita alami, kesulitan apa yang kita rasakan ke orang terdekat kita, misalnya teman kita, sahabat kita, orang-orang di sekitar kita, supaya apa? Oh, kita dapat dukungan. Kalau kita bisa nih untuk melakukan itu. Terus yang ketiga, kita juga harus care, kita juga harus peduli dengan diri kita sendiri kayak gitu. Mungkin kalau lagi capek kita istirahat dulu. Istirahat bukan berhenti 1 bulan 2 bulan ya. Misalnya kita istirahat misalnya ke pantai sebentar gitu Ibu, terus healing. Orang bilang sekarang healing ya, atau nonton film kayak gitu. Terus atau mungkin lakukan hal-hal yang kamu sukai gitu sebagai jeda untuk refreshing sebelum kamu menghadapi tuntutan itu kembali. Gitu Ibu. Jadi itu mengelolanya. Nah Ibu, kita berbicara tentang dampak stres akademik. Apa dampak jangka panjang dan jangka pendeknya jika stres akademik ini dibiarkan tanpa penanganan, dan kapan waktunya mahasiswa perlu mencari profesional jika sudah mengalami stres akademik? Semakin berat ya. Semakin berat. Kalau dampaknya kita omong dampak jangka pendeknya berarti dia tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya ya, mungkin tuntutannya itu akhirnya tidak terselesaikan, berantakan, atau rencana planningnya misalnya harus lulus tahun ini tidak terselesaikan. Terus kalau kita omong jangka panjangnya ini bisa mempengaruhi kondisi psikologisnya dia, tekanan secara terus menerus tanpa dukungan, bahkan bisa sampai mengarah ke kelelahan secara emosional. Pertama mungkin kelelahan secara emosional dulu ya, burnout, terus perlahan-lahan garisnya itu semakin ke arah merah, orang bilang arah merah, terus distres psikologis sampai akhirnya mengarah ke gangguan psikologis tertentu. Jadi gangguan psikologis ini bukan sesuatu yang tiba-tiba kamu alami saja begitu, tapi ada fasenya. Ketika stres itu intensitasnya semakin besar akan mengarah ke gangguan psikologis. Gangguan psikologisnya apa? Bisa banyak terjadi ke kita. Misalnya orang bilang ada gangguan depresi, terus gangguan bipolar, terus kecemasan, anxiety, bahkan sampai ke gangguan-gangguan yang psikotik yang parah seperti skizofrenia dan lain-lain kayak gitu. Jadi dampaknya luar biasa ya. Jadi kalau sudah merasa stres mungkin kapan saatnya menghubungi profesional? Kapan saatnya? Biasanya saya selalu bilang saatnya itu ketika
ketika kamu udah ada perilaku-perilaku yang misalnya berbahaya untuk diri kamu sendiri, kayak gitu. Contohnya misalnya kamu stres sekali sampai akhirnya pandangan ke diri kamu tuh semakin negatif gitu. Akhirnya kamu muncul perilaku-perilaku. Pertama misalnya mungkin punya niat gitu. Kita bilang niat untuk melukai diri sendiri, niat untuk mengakhiri hidup, kayak gitu. Oh ya, tanda-tanda sebenarnya kamu sangat membutuhkan profesional di saat itu. Mulai dari perasaan kesepian, perasaan sendiri, akhirnya kamu membangun cerminan diri yang negatif. Ketika kamu merasa gagal, akhirnya muncul pemikiran-pemikiran untuk lukai diri, untuk mengakhiri hidup. Nah, itu tanda-tanda sebenarnya kamu sangat butuh untuk menemui profesional. Seperti itu. Tapi ada baiknya Ibu, jangan sampai di tahap itu ya. Kita kita mau preventif supaya jangan sampai di tahap itu. Ketika kamu masih bisa kayak kelelahan, sepertinya saya butuh nih orang untuk mencurahkan apa yang saya rasakan, atau sepertinya saya butuh nih pandangan profesional kayak gitu. Nah, bisa tuh cari teman. Konselor-konselor sebaya itu sekarang mulai banyak di Kota Kupang. Terus bertemu dengan psikolog. Jadi jangan sampai sudah sangat parah dulu baru pergi, tapi mulai dari ketika kamu sadar ada sesuatu nih yang belum selesai dari dalam diri saya, nah itu waktunya saya pergi kayak gitu. Jadi jangan sendirian ya. Jangan sendirian. Kayak kalau ya kayak lovers punya teman yang tiba-tiba menghilang dari kampus lama, yang tiba-tiba menyendiri. Iya, tiba-tiba menyendiri. Nah, dirangkul gitu. Jangan dibiarkan sendiri. Jadi jangan biarkan temannya sendiri, dan kamu juga jangan sendirian ya kan lovers. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan sedikit tentang mengelola stres. Itu kita bisa memanage waktu dengan baik. Lalu Ibu, bagaimana kita membangun kebiasaan belajar yang sehat tanpa harus mengorbankan keseimbangan hidup? Jadi semuanya balance antara belajar yang sehat dan juga keseimbangan hidup. Itu bagaimana Ibu? Karena kan mungkin problemnya di situ. Sudah tidak bisa mengatur waktu antara belajar dan juga kehidupan di lingkungan gitu. Kalau begitu yang dilakukan, yang harus IAKN Lovers lakukan, sebenarnya kan mulai dari tuntutan itu akademik gitu. Ketika dapat tuntutan itu ya kita fokus untuk mempelajari apa yang kita bisa belajar. Ketika kamu kesulitan, cari orang sharing untuk kita bisa dapat pandangan baru. Misalnya kesulitan ini, cari teman untuk sharing kayak gitu. Untuk mendapatkan itu ya berarti kita harus ada dalam lingkungan yang positif gitu. Berarti harus cari lingkungan pertemanan positif yang bisa mendukung kamu nih, bisa mendukung kamu untuk support, mendukung kamu untuk belajar gitu. Jangan cari lingkungan yang akhirnya membuat kamu semakin jauh kayak gitu, semakin menunda-nunda pekerjaan, semakin menunda-nunda tugas. Tapi cari lingkungan suportif yang bisa dukung kamu. Ketika kamu kesulitan, mungkin ada dosen tertentu yang bisa kamu ajak bicara, ajak diskusi. Pakai itu, gunakan itu sebagai kesempatan belajar kamu. Yang paling penting sih point of view-nya teman-teman ya, kalau kita omong. Ya kayak lovers semua, jadikan proses belajar ini ya, gunakan ini benar-benar sebagai proses belajar, bukan hanya sekadar kayak tantangan yang harus saya hadapi. Nah, belajar kan tidak selamanya mudah ya. Gitu. Namanya kita belajar sesuatu yang baru, berarti harus keluar dari zona nyaman kita. Pandangan kita, optimisme kita, nah itu akan mempengaruhi bagaimana kita menghadapi stres tersebut. Nah Ibu tadi sedikit singgung tentang bagaimana lingkungan itu mempengaruhi kita. Menurut Ibu, seberapa penting peran kampus, dosen, teman sebaya dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat secara mental? Kalau menurut saya sangat penting ya. Kalau omong tuntutan akademik, stres akademik kan pemicunya pasti dari lingkungan akademika ya. Jadi semuanya itu akhirnya saling mempengaruhi satu dengan yang lain gitu. Ketika dosen, pengajar, bahkan sampai tenaga kependidikan dan lain-lain bisa saling memberikan support, saling memberikan dukungan, pasti ini juga akan berpengaruh ke mahasiswa. Mahasiswa merasa dia dalam lingkungan yang sehat, dia bisa berkembang di dalam tempat itu, dia dapat support dan dukungan untuk bisa maju gitu. Proses belajar jadi yang sesuatu yang mungkin menakutkan ketika mereka datang, nanti ini gimana di sini di Kupang nanti gimana begitu, tantangan gimana. Proses belajar yang sebelumnya menakutkan diubah menjadi suatu hal yang menyenangkan. Bagi mereka. Jadi memang sangat pentingnya peran kampus betul, supaya menciptakan lingkungan belajar yang sehat secara mental. Mungkin Ibu bisa beri pesan bagi semua kampus termasuk IAKN Kupang dalam membangun ekosistem pendidikan yang ramah kesehatan mental mahasiswa. Mungkin pesan untuk kita semua ya kan, lovers ataupun seluruh universitas di Kupang kayak gitu.
pendidikan ini kan merupakan sesuatu yang akan membekali kita ke depannya gitu. Pendidikan bukan hanya sekedar ilmu, tetapi bagaimana moral, nilai yang kita pegang ketika kita menghadapi dunia setelah kita lulus nanti. Gitu. Pembekalan terhadap mahasiswa bukan hanya sekedar ilmu pengajaran, tetapi nilai-nilai yang akan mereka anut setelah mereka lulus nanti untuk menjadi orang yang punya ketahanan ke depannya ketika menghadapi masalah-masalah hidup yang mungkin akan lebih besar ketika lulus dari perkuliahan ini. Gitu. Jadi mari sama-sama, kalau ada orang di sekitar kita yang membutuhkan, buka mata, buka telinga kita untuk bisa saling peduli dan saling care satu sama lain, khususnya di dalam lingkungan pendidikan. Oke, jadi itu pesan untuk semuanya, termasuk ya akan lovers dimanapun berada. Terima kasih banyak Ibu Christine sudah berikan penjelasan yang sangat jernih, yang sangat hangat dan membuka mata kita semua. Dari pembicaraan hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa stres bukan tanda kelemahan, ya. Tetapi sinyal bahwa kita perlu berhenti sejenak, seperti tadi yang Ibu Christine sudah katakan, berhenti sejenak bukan 1 bulan, istirahat sebentar saja, mungkin butuh healing 1 hari, mungkin butuh butuh refreshing 1 hari, mungkin seperti yang tadi jalan-jalan ke pantai, bisa nonton, atau mungkin ada yang punya hobi makan-makan, mungkin bisa mungkin bisa mengambil waktu untuk itu, berhenti sejenak, mendengar diri sendiri, tadi mengasihi diri sendiri terlebih dahulu, dan merawat kesehatan mental. Dan belajar tidak seharusnya melukai, karena prestasi tidak boleh mengorbankan kesehatan jiwa. Iya, benar. Oke, benar sekali. Dan menjadi kuat bukan berarti selalu memendam. Untuk para mahasiswa Yakan Kupang dan juga Yakan lovers dimanapun berada, tidak apa-apa merasa lelah, tidak apa-apa meminta bantuan, tidak apa-apa berjalan pelan selama tetap melangkah. Sebelum kita menutup episode kali ini, kami persilakan Ibu Christine untuk menyampaikan closing statement dan pesan singkat bagi mahasiswa yang sedang berjuang melawan stres akademik. Oke, untuk seluruh IAKN lovers yang saat ini menghadapi stres akademik, tetap semangat, kamu pasti bisa melewati satu fase dalam kehidupan kamu ini, dan setelah ini kamu akan jadi lebih kuat untuk menghadapi hal-hal di luar dari akademik. Wah, keren. Tetap semangat ya akan lovers dimanapun berada. Ingat, stres itu ada stres yang baik dan stres yang buruk. Jadi jangan sampai kita mengalami stres yang buruk, tetapi ketika kita mengalami hal yang membuat kita stres, mari kita kelola dengan baik. Dan mari kita mencintai diri kita terlebih dahulu, supaya kita jangan masuk dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya kan lovers, terima kasih sudah menemani kami dalam episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya kan podcast and channel, agar semakin banyak mahasiswa dan masyarakat yang mendapat edukasi dan dukungan seputar kesehatan mental. Belajar boleh keras, tetapi hati selalu harus dirawat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati, jaga kesehatan mental, dan tetap semangat menjalani proses. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.